Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di segmen terakhir, saya langsung ke Pak Ponto. Pak Ponto, artinya Pak Sulaiman, ini kan PDN dibangun untuk bisa menciptakan layanan publik yang terintegrasi dalam satu pusat data. Artinya, apa yang kemudian menjadi catatan kritis Anda untuk perbaikan PDN ke depan? Catatan saya untuk kita menuju PDN, maka yang jelas, the man behind the gun, manusianya itu tidak bisa ditinggal. Jadi ketika kita masuk ke PDN dengan tier 4, termasuk manusianya juga harus sampai di sana. Sehingga jangan sampai kita mendidik dokter gigi tapi dengan sertifikatnya tukang las. Nah, ini karena sehebat apapun alat yang kita miliki, tapi kalau the man behind the gun yang nggak benar, ya nggak akan benar. Itu yang satu. Lalu yang kedua, itu ke depan ya. Jadi ke depan kita kalau memang kita ke sana, mari kita ke sana dengan 3 itu tadi dipenuhi. Dan jangan lupa, kalau kita berbicara cyber itu sangat teknis. Sehingga jangan sampai di sana hanya ada ya atau tidak. Tidak ada abu-abu. Sehingga manusia pun manusia yang betul-betul teknis. Kita nggak ada unsur politis di dalamnya? Oh, nggak bisa. Tidak kalau bisa. politis itu hancur. Tidak ada abu-abu. Sehingga siapapun di sana, keputusan pengambilan keputusan itu selalu dia, kalau dia tidak pernah punya latar belakang teknis, pasti akan banyak keliru. Saya pernah merasakan bagaimana keputusan teknis itu dibutuhkan. Kalau tidak mungkin kita keputusan teknis itu tanpa pengetahuan yang mendasar di belakang. Itu. Lalu kedua, untuk ke depan, itu tadi ya. Kedua, yang 256 ini, mari kita harus lihat. Karena di sana ada data yang banyak. Jangan kita biarkan hal yang begini. Kita harus tahu apakah yang terjadi sekarang itu memang karena mereka pinter, atau PDNS kita yang nggak benar. Ya kita harus lihat. Itu tadi bilang, serahkan sama intelijen. Sebulan kita buka. Jadi ke depan ini harus jelas dulu. Kalau tidak, kita tidak akan pernah maju kalau kita tidak belajar dari kesalahan. Kalau salah ya salah. Supaya kita tidak mengulangi. Kasihan saya lihat ini adik-adik sudah bertempur dengan hacker. Padahal ternyata kita punya PDNS yang sementara isinya sementara semua, jangan-jangan itu. Nah kan kita tidak pernah tahu. Coba mari kita buka, lihat apakah isinya tidak sementara, padahal datanya semua data top secret. Jadi ke depan ini jangan terulang lagi. Ya, itu saja. Itu yang menjadi pesan terpenting, jangan terulang kembali. Mas Putra, data sudah terkena ransomware, tidak bisa dipulihkan, sehingga pada akhirnya pemerintah harus membangun kembali PDSN 2 ini. Artinya, begitu, apa yang kemudian Anda suarakan kepada pemerintah untuk bisa memperbaiki hal ini? Ya, sebenarnya yang tadi sudah disampaikan sama Pak Ponto gitu ya, kita harusnya bisa belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tapi kalau kita lihat kan ternyata kesalahannya terlalu banyak gitu ya. Dan masuk ke jurang yang sama begitu beberapa kali ya. Betul. Dan katanya kalau untuk dekriptornya bakal diberikan hari ini gitu ya. Tapi kan nyatanya belum tahu info selanjutnya seperti apa gitu ya. Tapi dengan apa yang dia sampaikan di di surat itu, dia sempat bilang ya. Dia sempat bilang untuk industri ini memang perlu didanai juga gitu ya. Ya sebenarnya kalau dari BSSN juga udah ada program VVDP untuk melibatkan bug hunter di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada bug hunter atau memang seorang yang memang memiliki kemampuan untuk menemukan celah keamanan di pemerintah dan lainnya juga bisa dilaporkan juga ke BSSN juga ya. Dan saya berharap untuk BSSN dan saya banyak teman-teman saya gitu ya sebagai bug hunter ketika dia sudah menemukan celah keamanan dengan tingkat keparahan yang high ataupun kritikal untuk bisa mendapatkan data pribadi dan lainnya juga, itu ketika di-report dan divalidasi ternyata adanya celah ada di situ, hanya diberikan merchandise atau mungkin sertifikat digital gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya di negara-negara lain, di pemerintahannya mereka juga sudah ada program untuk ngerangkul anak-anak bug hunter gitu ya yang punya skill gitu ya. Dan mereka akan menyelesaikan nih ketika misalnya ada bug hunter menemukan celah dan melaporkan ke programnya, itu mereka akan menyesuaikan tingkat keparahannya. Oh misalnya dia dapat finding atau temuan yang kritikal, artinya mestinya diberikan reward yang sesuai dan sebanding gitu ya. Dan itu mungkin
banyak teman-teman saya yang sebagai bug hunter berkeluh kesah, makanya banyak situs-situs di pemerintah masih banyak juga gapnya gitu ya. Mungkin itu salah satu faktor yang memang perlu dibenahi juga gitu. Kayak gitu. Sebetulnya kita tuh punya kapasitas SDM dan resources yang besar nggak untuk membangun sebuah keamanan siber yang canggih begitu, Mas Bud? Harusnya bisa, karena banyak juga teman-teman saya itu sebenarnya di Indonesia tidak kekurangan anak pintar, orang pintar. Tapi perkiraan jumlahnya banyak, seberapa besar itu? Banyak juga sebenarnya. Banyak juga? Tapi yang tadi saya sampaikan gitu ya, berdasarkan keresahan-keresahan dari teman-teman bug hunter gitu ya, setelah karena memang sudah mengetahui adanya seperti itu, ya mereka jadi sedikit agak malas melaporkan gitu, karena itu juga. Makanya ketika sudah menemukan celahnya, yang disayangkan mereka malah menyalahgunakan celah tersebut untuk kepentingan pribadi dan lainnya juga gitu. Makanya kalau kita cek di Breach Forum banyak juga gitu ya, situs-situs di pemerintah gitu ya. Dan barusan kalau nggak salah dapat info juga, Kominfo juga baru bocor juga 1,3 miliar gitu. Ada NIK-nya, ada rekeningnya, nama rekening dan lainnya juga gitu. Wah, ini menarik juga ya. Update terbaru juga ternyata. Ini terus. tambah terus pertanyaannya. Mungkin nanti dititipkan Mas Bobi begitu ya. Mas Bob, artinya ini kan sebagai pengawas, Anda melihat ke depan pemerintah dalam hal transformasi digital. Apa yang kemudian harus ditekankan? Jangan sampai terulang kembali. Ya, 3 hal. Tadi yang sudah disampaikan Pak Ponto, juga Mas Haji Putra, sama Mas Ariandi juga, bahwa adalah pertama ini kita harus mencari tahu dulu identifikasi masalahnya. Bentuknya bagaimana buat pansus bersama antara DPR dengan pemerintah. Karena pemerintah kan bukan saja Kominfo, ada stakeholder yang lain. Lantas yang kedua, masyarakat. Iya, fungsi koordinatif. Sudah jelas ini berkali-kali, tetapi tidak ada yang maju di depan. Jadi masing-masing kita tanya 1, 2, 3. Sedangkan inilah kita sudah waktunya perlu undang-undang keamanan cyber. Karena undang-undang keamanan cyber jelas kalau ada kayak begini kita satu aja. Kenapa kau kerjamu nggak benar BSSN? Ini saja, nggak usah cari yang lain. Nah dengan sekarang BSSN ini ada Perpres, sekarang begini saja. Bagaimana lembaga yang dibentuk dengan Perpres dia mampu mengawasi lembaga atau kementerian yang bentuk undang-undang? Nggak ada yang nggak ada yang mau nurut. Karena lu cuma dibentuk Perpres, kita ini undang-undang. Padahal perbannya sudah jelas, backup data segala sesuatunya. Kenapa kau mau mengkonsolidasikan? Apalagi kau mengawasi kami, nggak ada yang mau. Nah itu undang-undang keamanan cyber yang sampai sekarang. Kapan akan didorong undang-undang keamanan cyber? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Dari pemerintah pun juga belum kepikiran kali mau bikin. Ini adalah. Tapi hal itu sudah disuarakan oleh anggota Komisi. Ini sudah disuarakan dari dulu. Bagaimana mungkin lembaga yang pengawas ini mengawasi lembaga yang dibentuk undang-undang di atasnya. Nah ini kan satu hal yang permasalahan secara kelembagaan. Nah yang terakhir ketiga, BSSN ini sebelum 2017 adalah lembaga sandi negara. Yang dilebur menjadi BSSN itu dengan Direktorat Keamanan Cyber di Kominfo. Harusnya namanya peleburan 2, kenapa kok pembiayaannya lebih besar waktu dia jadi Lemsanek sendiri? Harusnya kalau tupoksinya ditambah dengan keamanan cyber, pembiayaannya harusnya ditambah, tetapi malah lebih kecil dibandingkan waktu dia masih menjadi lembaga sandi negara. Nah ini perlu ditanyakan kepada Kementerian Keuangan, bagaimana tupoksinya nambah, tapi pembiayaannya malah waktu dia belum dilebur malah lebih besar. Nah ini adalah satu hal yang secara saya lihat secara basic, secara prinsip ini yang harus penuhi dulu. Karena tidak mungkin dia akan mengkoordinasikan, mengawasi, membantu arsitek ini kalau lembaga yang diawasinya itu tingkatannya lebih tinggi dari dia. Itu dari kami. Mas Bob, bicara transformasi digital ini kan memerlukan sebuah ekosistem digital yang sehat begitu. Bagaimana seharusnya secara skema dari transformasi digital ini dikaitkan dengan keamanan digital kita? Jadi transformasi digital itu kan kita sudah jelas ada amanat undang-undangnya dan ada kewajiban seluruh infrastruktur TIK di seluruh kementerian lembaga itu harus persetujuan Kominfo dulu. Jadi dari sisi ibaratnya front end-nya udah benar. Nah,
pembangunan infrastruktur TIK-nya ini wajib harus ada Kominfo. Keamanan cybernya sama BSSN, ya kalau wajib alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini yang harus diwajibkan juga. Jadi dalam mentransformasi digital itu harus paralel antara infrastruktur sama SDM dan juga keamanannya. Ini kan harus sejalan. Jangan infrastrukturnya di depan tapi keamanannya di belakang. Nah inilah yang terjadi kita lihat saat ini yang membuat itu tadi dalam menanggulangi masalah yang sebenarnya ini adalah kriminal yang di seluruh negara juga ada. Kita harus nanya rapatnya ke Kominfonya, kita harus tanya ke Telkomnya, kita harus tanya. Padahal kalau ada undang-undang udah jelas. Yang tanggung jawab keamanan cyber ini satu, tanya ini aja. Artinya kalau ini berarti ini yang kerjanya nggak benar. Tapi kan sekarang kan tanya dulu satu-satu. Karena kenapa? Oh ini nggak diikutin dari awal juga. Jadi gimana kita mau menyalahkan? Nah itu kira-kira. Oke, terakhir ke Mas Aryandi. Mas Aryandi, masyarakat tentunya saat ini berharap penuh begitu bagaimana komitmen tentunya BSSN bisa melindungi data pribadi masyarakat ke depannya. Iya. Kalau berbicara lindungan data pribadi, aspeknya adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Nah, berbicara tentang bagaimana menegakkan keamanan siber adalah Perpres 28 tahun 2021. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Bobi tadi, ada beberapa peraturan-peraturan yang juga tingkatannya ada berbeda-beda. Baik itu melalui Perpres, peraturan pemerintah, atau melalui PP, atau melalui undang-undang itu sendiri. Nah, kolaborasi antara beberapa peraturan ini akan dilihat sebagai sebuah hal yang tadi Mas Bobi sampaikan bagaimana Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber. Nah ini jelas rigid bahwa kita mengatur semuanya bagaimana itu menjadi sebuah pintu masuk untuk menegakkan aturan dan regulasi di dunia cyber itu sendiri. Ini poin paling penting sebenarnya. Itu yang sama-sama harus kita... Ya. Bukan hanya BSSN, tapi juga sama-sama mengawal. Juga bantuan dari teman-teman Komisi 1 untuk melihat berbagai aspek ke depan. Bahwa dari semua hal yang kita lakukan, ada lesson learn yang juga luar biasa untuk dilakukan. BSSN juga melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber daya dan resource yang dimiliki, terhadap teknologi yang ada, juga terhadap beberapa proses-proses dalam aturan-aturan yang ada. Sehingga ini bisa berjalan dengan baik, bisa kita lihat menjadi sebuah pembelajaran penting, tapi apapun itu, proses yang kita laksanakan sekarang, yang kita lakukan sekarang, ini harus benar-benar capable dan selesai secepat-cepatnya agar juga bisa memberikan pemahaman secara luar biasa dan juga bisa memberikan informasi juga kepada beberapa entitas dalam hal ini Kominfo, Telkom dan teman-teman Polri untuk menindaklanjuti semua hal yang ada sehingga hasil-hasil ini bisa digunakan bukan hanya saat ini tapi juga di kemudian hari dan juga di masa yang akan datang. Komitmen bersama artinya ya, tidak hanya tugas dari BSSN. Oke, Mas Aryandi, keamanan siber PDN ini akan disambungkan dengan Komando Kendali BSSN di Ragunan nantinya. Apakah BSSN ini akan terlibat secara penuh dalam keamanan siber? Langkah ini cukup untuk bisa memastikan nantinya peretasan tidak akan terulang kembali? Iya, salah satu output dari beberapa rapat yang dilakukan terhadap evaluasi PDNS 2 yang terjadi serangan ransomware terhadap PDNS 2 Surabaya adalah apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam beberapa waktu yang lalu terkait dengan Computer Security Incident Response Team yang telah dibentuk yang tadi juga disinggung Mas Bobi di awal. Nah setelah itu bagaimana kita juga memantau anomali traffic yang dari National Security Operations Center. Jadi BSSN in charge untuk melihat dan memastikan bahwa bagaimana pemulihan yang dilakukan di PDNS 2 Surabaya ini sebenarnya aspeknya yang paling penting. Setelah itu tadi yang disinggung Mas Bobi, rantai koordinasi, rantai kolaborasi ini juga serta-merta akan ditingkatkan dan akan dilihat beberapa patahan-patahan yang ada sehingga kita juga bisa mewujudkan keamanan siber dari sisi regulasi, dari sisi aturan, dari sisi bagaimana mekanisme pengoperasian cybernya itu sendiri dan juga pengoperasian berbagai sistem elektronik yang ada. Jadi penyelenggara sistem elektronik itu operasinya clear untuk ke depan. Oke, tidak hanya BSSN, Kominfo, tapi semua stakeholder terkait begitu, termasuk kita semua. Artinya agar pencegahan berlapis ini bisa dilakukan untuk bisa menjaga kedaulatan negara dari serangan hacker yang tentunya memanfaatkan kelemahan ketahanan siber secara nasional. Terima kasih Mas Bobi, terima kasih Mas Aryandi, Pak Sulaiman, terima kasih Mas Putra, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Fokus Terkini edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak.